Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Mutia Arianti. Saya berkuliah di Politeknik Prasetya Mandiri Kampus Utama Bogor dengan jurusan perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis sistem kompensasi. Yang pertama ada definisi. Kompensasi adalah sebuah bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang diberikan dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi bisa bersifat finansial dan juga bisa bersifat non-finansial. Nanti akan kita bahas. Lalu kita lanjut ke tujuan kompensasi. Yang pertama ada meningkatkan motivasi dan kinerja, yaitu kompensasi yang terkait dengan kinerja dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ada menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yaitu sistem kompensasi yang transparan yang didasarkan pada kriteria yang jelas dapat menumbuhkan rasa keadilan antara karyawan. Lalu yang ketiga ada menarik talenta terbaik, yaitu kompensasi yang kompetitif dapat menjadi daya tarik utama bagi individu yang berkualitas untuk bergabung ke organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kepuasan kerja, yaitu karyawan yang merasa dihargai melalui kompensasi yang telah ditentukan cenderung akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak memiliki yang tidak dihargai oleh si karyawan tersebut. Lalu kita masuk ke jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu ada kompensasi finansial dan juga ada kompensasi secara non finansial. Yang kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Lalu apa sih kompensasi finansial itu? Kompensasi finansial adalah imbalan yang dapat dinilai secara moneter dan biasanya berbentuk uang. Nah, lalu kompensasi finansial secara langsung itu apa? Kompensasi finansial secara langsung adalah pembayaran tunai yang diterima karyawan secara langsung atas pekerjaan mereka. Contohnya apa? Contohnya gaji pokok, upah, dan bonus. Lalu ada kompensasi finansial secara tidak langsung. Itu adalah pembayaran tidak langsung atau manfaat non tunai yang diberikan kepada si karyawan tersebut. Contohnya ada asuransi kesehatan dan jiwa, ada dana pensiun, dan juga tunjangan transportasi dan makan. Lalu yang kedua ada kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial adalah imbalan yang tidak berbentuk uang tetapi memiliki nilai yang penting dan ini berfokus pada kualitas lingkungan kerjanya. Contohnya ada lingkungan kerja yang positif, ada pengakuan dan penghargaan, dan juga ada reputasi penghargaan. Selanjutnya kita akan membahas teori pendukung kompensasi. Yang pertama ada teori ekuitas dari Johann Stacy Adam, yaitu karyawan akan membandingkan rasio input, yaitu usaha, waktu, dan pengalaman, dan outputnya atau gaji dan tunjangan dengan orang lain. Jika mereka merasa tidak adil, mereka akan menjadi tidak puas dan menurunkan kinerjanya. Lalu yang kedua ada teori harapan dari Viktor Fromm, yaitu karyawan akan terdorong bekerja lebih baik jika mereka yakin bahwa usaha mereka akan membawa kinerja yang baik dan menghasilkan akan diberi kompensasi yang sesuai. Lalu yang ketiga ada teori penguatan dari B.F. Skinner, yaitu kompensasi sebagai bentuk penguatan positif akan meningkatkan kemungkinan perilaku karyawan yang diinginkan oleh organisasi untuk terulangi kembali. Lalu kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu tentang Google, yaitu Total Reward System. Masalahnya yaitu persaingan dalam menarik dan mempertahankan talenta teknologi terbaik. Solusinya Google menerapkan sistem kompensasi total termasuk gaji kompetitif, bonus, tunjangan, kesehatan premium, cuti tidak terbatas, dan program keseimbangan kerja hidup. Lalu hasilnya meningkatkan retensi karyawan dan menjadi salah satu tempat kerja di dunia. Lalu studi kasus yang kedua adalah ketidakadilan dalam struktur gaji di suatu perusahaan. Masalahnya yaitu keluhan dari karyawan bagian produksi karena selisih gaji dengan staf administrasi meskipun beban kinerja fisik lebih berat. Solusinya yaitu audit internal oleh HR
dan menyesuaikan struktur gaji berdasarkan job evaluation dan market benchmarking. Lalu hasilnya menurunkan turnover dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan produksi. Lalu studi kasus yang terakhir yaitu studi kasus tentang Starbucks, yaitu kompensasi non finansial. Masalahnya yaitu karyawan dengan gaji standar tetapi tidak cukup termotivasi untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul. Solusinya yaitu Starbucks harus menambahkan program kompensasi non finansial berupa pelatihan kepemimpinan, jenjang karir, dan pengakuan terhadap kinerja. Lalu hasilnya loyalitas karyawan meningkat dan kepuasan pelanggan turut naik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.